Perkenalkan, saya Rosa Amelinda Maritza dengan NPM 25043010179 dari kelas G530 mata kuliah umum Bahasa Indonesia dari program studi Ilmu Komunikasi. Bahasa Indonesia adalah alat komunikasi yang mencerminkan jati diri bangsa. Namun, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan kesalahan penggunaan bahasa, baik secara penulisan maupun ejaan. Video ini akan menampilkan beberapa contoh kesalahan bahasa yang sering kita jumpai di lingkungan sekitar, serta bentuk penulisan yang seharusnya menurut kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kesalahan pertama terdapat pada penulisan kata musola. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, penulisan yang benar adalah musala. Kata musala berasal dari bahasa Arab musala yang berarti tempat sholat. Dalam penyerapan bahasa Indonesia, huruf ganda dan bunyi khusus Arab disesuaikan agar sesuai dengan ejaan baku. Dengan demikian, penulisan musola tidak sesuai dengan kaidah penulisan ejaan bahasa Indonesia yang berlaku. Kesalahan kedua adalah pada penulisan tempat wudhu. Bentuk yang benar menurut KBBI adalah tempat wudhu. Kata wudhu berasal dari bahasa Arab wudhu yang berarti penyucian sebelum sholat. Serta seharusnya tidak perlu menggunakan huruf kapital semua, hanya menggunakan kapital pada awal kata saja. Kesalahan berikutnya sering kita temukan dalam iklan atau poster promosi seperti facial, pelajar, dan mahasiswa. Dalam bahasa Indonesia yang baku, kata facial dan simbol dan seharusnya diganti dengan bentuk yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kata facial dapat diganti dengan perawatan wajah, sedangkan tanda dan dapat diganti dengan kata dan. Dengan demikian, bentuk yang benar adalah perawatan wajah untuk pelajar dan mahasiswa. Pada tulisan 148K per orang, penggunaan huruf K untuk menyingkat ribuan seperti 148K ini tidak termasuk bentuk baku dalam bahasa Indonesia. Menurut kaidah penulisan resmi seharusnya ditulis dengan rupiah 148.000 per orang. Selain itu, penulisan nilai uang juga wajib diawali dengan lambang mata uang rupiah tanpa spasi serta menggunakan tanda titik sebagai pemisah ribuan. Kesalahan lainnya juga sering muncul pada istilah asing yang digunakan dalam poster layanan seperti neck and back treatment dan contact us. Kedua frase tersebut menggunakan bahasa Inggris yang sebetulnya dapat diganti dengan padanan bahasa Indonesia yang lebih mudah untuk dipahami. Frasa neck and back treatment dapat diganti dengan perawatan leher dan punggung, sedangkan kontak us lebih baik ditulis dengan hubungi kami. Meskipun penggunaan bahasa Inggris sering dimaksudkan agar tampak menarik dan modern, kita tetap perlu mengutamakan bahasa Indonesia dalam penulisan resmi. Kesalahan terakhir yang cukup sering dijumpai adalah penulisan wajib booking minimal H-1. Kata booking berasal dari bahasa Inggris dan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Padanan yang tepat untuk kata booking adalah reservasi atau pemesanan. Dengan demikian, penulisan yang benar adalah wajib melakukan reservasi minimal H-1. Meskipun kata H-1 sudah umum digunakan, penggunaan kata booking tetap tergolong bentuk tidak baku jika diterapkan dalam konteks penulisan resmi atau publik. Menulis dengan ejaan yang benar menunjukkan kedisiplinan berbahasa dan menjadi bentuk tanggung jawab kita sebagai penutur bahasa Indonesia. Dari berbagai contoh yang telah saya sampaikan, kita dapat melihat bahwa kesalahan berbahasa sering muncul bukan karena ketidaktahuan, tapi karena kebiasaan. Mari bersama-sama membiasakan diri menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik dalam tulisan, percakapan, maupun media publik. Bahasa menunjukkan bangsa, maka dengan berbahasa yang baik, kita turut menjaga martabat Indonesia.